Nama saya Maila Faiza Adzani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Suryatsani, absen 22. Nama saya Muhammad Randy, absen 23. Saya Muhammad Syahrul Mubarok, nomor absen 24. Qadha. Qadha secara bahasa berarti menetapkan. Secara istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali sendiri adalah ketetapan yang telah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Siapapun tidak ada yang bisa menentukan kapan ia akan lahir, kapan ia akan meninggal, dan siapa ia berjodoh. Qadha difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 2 yang berarti yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Qadar. Qadar adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, tetapi disertai dengan ikhtiar dan doa. Qadar difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berartikan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran-ukuran dan hukum-hukum tertentu. Akan tetapi, ukuran dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada manusia ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang masih bisa dirubah apabila manusia mau berikhtiar. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram merupakan sesuatu yang sudah pasti dan tidak dapat dibantah. Ini contohnya seperti kelahiran, kelamin, dan kematian. Allah juga berfirman dalam surat A'raf ayat 34 yang berartikan, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Takdir mualak. Takdir mualak merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, takdir ini dapat dirubah dengan doa dan ikhtiar. Contohnya seperti kepintaran, rezeki, harta, dan kesehatan, dan lain-lain. Allah juga berfirman dalam surat An-Najm ayat 39 yang berarti, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bukti adanya qadha dan qadar. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Rasul SAW yang menjelaskan tentang qadha dan qadar. Di antaranya, pertama, Quran Surah Al-Qamar Surah ke-54 ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua, Quran Surah Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 38. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah, sunnatallahi fil ladina khalau min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Adapun yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini adalah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala tanpa ragu. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya manusia harus menerima ketetapan Allah Ta'ala. Meskipun begitu, manusia wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Sifat optimis. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik di saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Dan ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh-contoh ikhtiar adalah, jika ia ingin pandai, maka ia harus berusaha dengan rajin belajar. Dan jika ia ingin hidup berkecukupan, maka ia harus berusaha dengan rajin bekerja. Dan masih banyak yang lainnya. Ini dijelaskan dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat ke-39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Contoh orang yang tawakal: yang pertama, selalu bersyukur apabila mendapat nikmat atau keberhasilan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar apabila mendapat musibah. Yang kedua, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, hai orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertakwa. Hikmah dan fungsi beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya yang pertama adalah melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Ketiga, menenangkan jiwa. Keempat, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, melatih diri agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya, 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendidik manusia agar senantiasa bersyukur atau berikhtiar. Ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Keempat, mendidik manusia agar tidak bersikap sombong maupun takabur. Penerapan perilaku seseorang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi pada diri kita ini adalah kehendak dari Allah. Kedua, menerima dengan ikhtiar dan tawakal atas keputusan Allah. Ketiga, qanaah, yaitu menerima apa-apa yang Allah berikan kepadanya, baik buruk ataupun baik. Keempat, pandai mensyukuri nikmat Allah. Kelima, bersabar menghadapi ujian Allah. Keenam, rendah hati dan merasa tidak mampu apa-apa tanpa izin dari Allah. Ketujuh, menempatkan dirinya di antara harap dan takut kepada Allah. Kedelapan, berprasangka baik kepada Allah atas apa saja yang menimpanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.